Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi kakak-kakak peserta KMD Prodi PPG UMS tahun 2023. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya, Hafizah Lukitasari, menyampaikan materi tentang dunia penggalang. Penggalang adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 11-15 tahun. Pada usia tersebut, anak-anak memiliki sifat keingintahuan yang tinggi. Nama penggalang diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda, yaitu masa menggalang persatuan yang diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jadi kakak sekalian, masing-masing golongan itu memiliki kiasan dasarnya sendiri. Siaga dan penegak juga memiliki kiasan dasar sendiri yang merepresentasikan perjuangan Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya masing-masing. Sedangkan penggalang sendiri diwujudkan dalam salah satu momentum, yakni Ikrar Sumpah Pemuda, yang pada akhirnya nanti kita menggunakan warna merah sebagai warna dasar untuk golongan penggalang yang mencerminkan tentang semangat juang para pemuda. Dalam dunia penggalang, kita pasti sering mendengar istilah regu dan pasukan. Regu adalah kelompok kecil pramuka penggalang beranggotakan 6 sampai dengan 8 orang, yang berarti gardu atau tempat berjaga. Nah, dari beberapa regu tersebut, dari sekitar 3 sampai 4 regu nanti bergabung menjadi satu untuk membentuk pasukan. Pasukan sendiri berasal dari kata pasukuan yang berarti tempat berkumpul atau suatu kelompok prajurit. Kemudian, yang menjadi karakter dari pasukan penggalang itu sendiri terlihat dari bentuk barisannya. Ini juga memiliki kiasan dasar tersendiri di mana bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang adalah bentuk angkara, karena perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Beda seperti di golongan siaga, itu berbentuk lingkaran yang artinya mereka harus saling bisa melihat satu sama lain, masih membutuhkan pendampingan dari bunda maupun yandanya. Sedangkan di dunia penggalang, peserta didik atau anggota muda dianggap sudah memiliki jiwa yang mulai terbuka karena mereka sudah memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, kemudian rasa penasarannya juga tinggi, mereka sudah menyukai tantangan, mereka membutuhkan kegiatan yang lebih menarik lagi supaya untuk meningkatkan motivasi dan juga keinginan mereka untuk mengembangkan diri, seperti itu. Nanti di penegak juga berbeda lagi bentuk barisannya sesuai dengan kiasan dasarnya. Panggilan regu, untuk regu putra biasanya menggunakan panggilan suara binatang. Jadi nama-nama regu putra pasti berasal dari nama binatang. Kemudian untuk regu putri biasanya menggunakan suara peluit atau teriakan nama regunya, macam-macam bunga maupun macam-macam tumbuhan. Panggilan pasukan. Tiupan peluit pendek 8 kali dan tiupan peluit panjang 1 kali. Kemudian menyebutkan nama pasukannya, misalnya Trisula Pamungkas berkumpul. Lalu, nama pasukan penggalang putra biasanya mengambil nama-nama senjata, misalnya pasukan Pasopati, nama pahlawan pasukan Roro Jonggrang. Idealnya memiliki markas atau tempat berkumpul yang dikenal dengan sanggar pramuka. Pasukan penggalang. Seperti yang kita bahas, pasukan penggalang idealnya terdiri dari 3 sampai 4 regu dapat membentuk sebuah pasukan penggalang, di mana kita harus mengenal tanda-tanda jabatan dalam penggalang itu sendiri. Dalam pasukan penggalang ada pratama, ada pemimpin regu, ada wapinru. Tanda-tandanya tercantum dalam gambar, di mana setiap pemimpin regu nanti harus berkumpul jadi satu, kemudian mereka melakukan musyawarah guna memilih salah satunya untuk menjadi pemimpin regu utama atau pratama. Di gambar ada contoh pemakaian tanda jabatan pratama. Di situ juga diletakkan tanda jabatan pinru maupun wapinru. Jadi yang kita simak di gambar itu adalah contoh pratama dari sumber yang saya ambil dari internet. Kemudian tentang pembina penggalang. Pembina penggalang atau pembina regu putra itu harus seorang laki-laki dan pembina regu putri itu harus seorang perempuan. Berbeda ketika di perindukan siaga, kita bisa seorang pembina putri bisa membina anggota muda yang putra juga, tapi kalau untuk golongan penggalang kita sudah harus mulai menerapkan satuan terpisah secara tegas. Kemudian hubungan pembina dengan peserta didik di golongan penggalang itu seperti kakak dan adik.
Dan yang harus kita perhatikan juga, di tim pembina penggalang itu terdiri dari 1 pembina dan 3 pembantu pembina. Dewan Pasukan Penggalang. Ketua Dewan Penggalang adalah Pratama. Jabatan penulis atau sekretaris dan bendahara dewan dipegang secara bergilir oleh para anggota Dewan Penggalang, di mana anggota Dewan Penggalang itu terdiri dari para pinru. Masa bakti Ketua Dewan Penggalang selama 6 bulan dan dapat dipilih kembali berturut-turut maksimal selama atau secara 2 kali, sebanyak 2 kali. Tugas Dewan Pasukan Penggalang itu apa? Yang pertama adalah mengurus dan mengatur program kegiatan pasukan penggalang, mengevaluasi program kegiatan, mendukung regu dalam kegiatan dan mengintegrasikan anggota baru, menyelenggarakan pemilihan pratama, merekrut anggota regu baru, menyiapkan materi yang akan dibahas dalam Dewan Majelis Penggalang. Dalam rapat Dewan Penggalang, pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasehat, pengarah, pembimbing, serta mempunyai hak mengambil keputusan akhir dalam hal-hal yang dinilai membahayakan peserta didik. Dewan Kehormatan Penggalang. Dalam dunia penggalang kita juga mengenal istilah ini, di mana ketua dan wakil ketua Dewan Kehormatan Penggalang adalah pembina penggalang dan pembantunya, sedangkan sekretaris Dewan Kehormatan adalah seorang pemimpin regu. Tugas Dewan Kehormatan Penggalang adalah untuk menentukan 1. Pelantikan, pemberian TKK, tanda penghargaan dan lain-lain kepada pramuka penggalang yang berjasa atau berprestasi. Yang kedua, pelantikan pemimpin dan wakil pemimpin regu serta pratama. Ketiga, tindakan terhadap pelanggaran kode kehormatan pramuka. Dan keempat, rehabilitasi anggota pasukan penggalang. Selanjutnya kita akan sekilas membahas tentang SKU, SKK, dan SPG. Nantinya akan ada pembahasan lebih rinci tentang ini. Jadi kakak di sini hanya akan sekilas saja menyampaikan tentang bagaimana bentuk SKU, SKK, SPG dan uraian-uraian di dalamnya secara singkat. Yang pertama adalah SKU. SKU adalah syarat-syarat kecakapan umum, kemudian SKK adalah syarat-syarat kecakapan khusus, dan terakhir adalah SPG yaitu syarat pencapaian pramuka Garuda. SKU atau syarat kecakapan umum, golongan penggalang. Kita mengenal penggalang memiliki 3 tingkatan, yakni penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Masing-masing tingkatan dicapai dengan memenuhi syarat kecakapan umum. Tanda yang disampaikan di dalam gambar itu adalah tanda kecakapan yang dipasang di lengan kiri peserta. Untuk penggalang ramu terdiri dari 1 manggar berwarna merah, penggalang rakit 2 manggar berwarna merah, penggalang terap 3 manggar berwarna merah. SKK atau syarat kecakapan khusus. Dalam syarat kecakapan khusus juga ada 3 tingkatan. Jadi bedanya dengan SKU tadi, kalau SKU itu secara umum, sedangkan SKK itu kita bisa memilih keterampilan-keterampilan apa yang ingin kita capai di bidang masing-masing. Karena selain ada 3 tingkatan, yakni purwa, madya, dan utama, masing-masing memiliki syarat tersendiri dengan tingkat kesulitan yang semakin tinggi dari purwa, madya maupun utama. Kemudian ada juga bidang-bidangnya. Untuk warna dasar putih, itu adalah bidang kesehatan dan ketangkasan. Warna dasar kuning, agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Warna dasar hijau, yakni keterampilan dan teknik pembangunan. Warna dasar biru, sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup. Dan warna dasar merah, patriotisme, serta seni budaya. Jadi nanti adik-adik kita dipersilahkan untuk mencapai SKK yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, maupun mungkin motivasi mereka untuk mengasah keterampilan tertentu yang tertuang dalam masing-masing SKK. Kita sampai pada pembahasan tentang kegiatan penggalang. Jadi kegiatan penggalang itu memiliki karakter yang dinamis, progresif, dan menantang. Pembina di sini menjadi kunci pokok di dalam mengemas bahan latihan ini, dan kreativitas pembina juga sangat diperlukan. Artinya menarik tidaknya, inovatif tidaknya, juga menantang tidaknya kegiatan pramuka penggalang itu kuncinya ada di pembina. Karena peserta didik kita sedang di usia di mana mereka memiliki semangat yang tinggi, mereka ingin berkompetisi, mereka ingin menunjukkan eksistensinya, mereka ingin mencoba segala sesuatu dengan rasa keingintahuan yang tinggi. Kita wajib untuk mengakomodir itu dalam kegiatan yang menarik dan menantang. Kita mengenal beberapa kegiatan di dunia penggalang.
khususnya yaitu salah satunya adalah kegiatan rutin, di mana kegiatan rutin adalah kegiatan mingguan atau biasa kita menyebutnya latihan rutin. Dalam setiap kegiatan rutin atau latihan rutin, sebaiknya ada pengujian SKU dan SKK yang bisa dilakukan sewaktu-waktu atau di luar latihan. Supaya kurikulum dalam kegiatan pramuka itu kan dari SKU SKK ya bisa tercapai secara runtut melalui pencapaiannya dalam waktu yang progresif sesuai dengan program latihan pramuka. Acara-acara pelantikan juga dapat dilakukan dalam kegiatan rutin atau eksidental. Yang kedua ada istilah latihan bulanan, latihan 3 bulanan atau sesuai kesepakatan. Jadi ada latihan berdasarkan rentang waktu. Kegiatan ini tentunya kegiatan yang berbeda dengan latihan rutin, dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau kebutuhan, seperti hiking, rowing, climbing, mountaineering, jungle survival, orienteering, swimming, permainan high element, low element, praktik pioneering yang sebenarnya, first aid, bakti masyarakat, camping, atau lomba-lomba. Yang ketiga ada juga latihan gabungan. Jadi latihan gabungan yang dimaksud di sini adalah latihan bersama dengan gugus depan lainnya sehingga terdapat pertukaran pengalaman. Ini bisa dalam bentuk latihan rutin maupun latihan bulanan atau 3 bulanan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada kegiatan kuartir. Nah, kegiatan ini biasanya dalam bentuk partisipasi. Contohnya geladian pimpinan satuan, geladian pemimpin regu, jambore ranting, cabang daerah, nasional, regional, maupun World Jambore. Sekedar informasi ya, pada tahun 2023 ini ada Jambore Dunia atau World Jambore di Korea. Siapa tahu dari rekan-rekan atau adik-adik kakak-kakak sekalian di sini ada yang mengikuti Jambore Dunia di Korea yang sebentar lagi akan dilaksanakan kalau tidak salah akhir bulan Juli ini. Kontingen dari Indonesia akan berangkat ke Korea Selatan. Kemudian ada kegiatan berupa kompetisi yang dikemas dalam lomba tingkat, dimulai dari lomba tingkat 1 dilaksanakan di gugus depan, lomba tingkat 2 dilaksanakan di ranting, lomba tingkat 3 dilaksanakan di kuartir cabang, lomba tingkat 4 dilaksanakan di kuartir daerah, dan terakhir lomba tingkat 5 dilaksanakan di kuartir nasional. Kebetulan LT5 ini baru saja dilaksanakan pada awal Juli atau akhir Juni kemarin kalau tidak salah dari Kuartir daerah Jawa Tengah sendiri diwakili oleh Kuarcap Jepara dan juga Kuarcap Kota Semarang. Dan pada kesempatan ini, di foto yang bisa kita lihat di paparan itu ada peserta kita dari Kuarcap Sukoharjo yang juga mengikuti lomba tingkat 4 di Kuartir daerah Jawa Tengah pada tahun 2022 bulan November kemarin. Itu Regu Putri, sedangkan Regu Putranya alhamdulillah mendapatkan tergiat 3. Kemudian ada juga kegiatan kemah bakti Benggalang dan sebagainya. Selanjutnya ada juga kegiatan insidental. Kegiatan insidental itu di mana kita bisa mengikuti kegiatan lembaga pemerintah maupun non-pemerintahan. Misalnya, ada penghijauan dari Dinas Lingkungan Hidup, kita berpartisipasi untuk melakukan penghijauan tersebut atau sosialisasi penanggulangan bencana oleh BPBD dan lain sebagainya. Kakak-kakakku sekalian, kita tiba di penghujung materi, di mana ada penugasan untuk kakak sekalian, yaitu kakak-kakak harus membuat esai atau rangkuman tentang ciri khas pramuka Penggalang beserta kiasan dasarnya. Mohon diprioritaskan untuk mencari literatur sebanyak-banyaknya tentang kiasan dasar pramuka Penggalang. Karena pada paparan ini hanya saya bahas sekilas, tetapi pada prinsipnya masih banyak sekali kiasan dasar yang dapat kita pahami dan dapat kita uraikan, bisa dicari dari berbagai sumber. Esai diketik dalam format Word atau PDF, diunggah di link Drive yang telah disediakan maksimal pukul 20 waktu Indonesia Barat hari ini. Ya, jadi kakak-kakak sekalian bisa mulai mencari literaturnya. Kemudian ini bisa dilakukan diskusi secara berkelompok, tapi nanti pengunggahan tugasnya secara individu ya. Jadi masing-masing tugas harus diberi nama, kemudian judul tugasnya, judul materinya, supaya kita bisa langsung dapat membedakan ini tugas pada materi apa, ini tugas pada materi apa. Sebelum saya akhiri materi, berikut saya lampirkan contoh referensi yang kiranya dapat berguna untuk penugasan. Tapi di luar itu kakak-kakak bisa mengembangkan sumber dari manapun untuk menyelesaikan penugasan yang telah diberikan. Sekian dari saya, semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah penyampaian. Selamat pagi.